Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari materi matematika, ekonomi, dan bisnis, yaitu kali ini di bab penerapan fungsi nonlinier dalam ekonomi dan bisnis. Nah, sebelumnya kita sudah membahas apa itu fungsi linier, dan di sini kita akan melanjutkan yaitu fungsi nonlinier. Namun, kali ini hanya berfokus pada fungsi kuadrat. Sedikit mengulas kembali mengenai fungsi kuadrat. Jadi dulu saat kita sekolah kita kenal dengan fungsi fx atau fungsi y. Fungsi y itu ditulis secara umum menjadi ax kuadrat plus bx plus c, seperti ini ya. Contohnya misalkan ada fungsi fx atau y sama dengan x kuadrat plus 6x plus 8, seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari fungsi kuadrat. Dia memiliki pangkat tertinggi yaitu pangkat 2. Dan dalam penerapan materi kali ini, selain kita mengenal ciri-ciri dari fungsi kuadrat, maka kita juga akan mencari faktorisasi dari fungsi kuadrat tersebut untuk memperoleh nilai P dan Q, seperti itu ya. Nah, mungkin ini sedikit sekilas untuk mengingat kembali atau merefresh bagaimana cara memfaktorkan dari fungsi kuadrat. Nah, faktorisasi ya. Jadi, untuk faktorisasi ketika fungsinya itu mudah difaktorkan gitu ya. Misalkan kita punya fungsi y sama dengan tadi ya x kuadrat plus 6x plus 8. Nah, untuk faktorisasi berarti kita bisa membuat y ini bernilai 0. 0 sama dengan x kuadrat plus 6x plus 8. Nah, lalu kita untuk melihat faktornya berapa, berarti kita bisa pakai metode singkat ya. Waktu sekolah kita lihat nilai di belakang ini atau nilai C itu adalah 8 ya. Lalu untuk nilai B itu 6. Nah, faktorisasi dari 8 dan 6 itu kan maksudnya apa? Jadi kita cari berapa perkalian yang hasilnya 8, namun ketika dijumlah hasilnya adalah 6, seperti itu. Nah, berapa ini kira-kira angkanya? Nah, kita temukan bahwa 4 dikali 2 gitu ya. Kalau 4 dikali 2 kan 8. Tapi kalau 4 ditambah 2 adalah 6. Nah, dari sini kita temukan bahwa 4, positif 4 dan positif 2 ini merupakan faktor dari 8 dan 6. Nah, maka dari itu untuk faktorisasinya bisa kita tulis ya untuk sekolah gini ya, kita buat tanda kurung kan. X karena ini x kuadrat ya, makanya pangkatnya 1, pangkat 1 di sini. Lalu tadi angkanya kita dapat 4 dan 2 ya, sama dengan 0. Maka di sini kita temukan X sama dengan negatif 4, X sama dengan negatif 2. Nah, ini adalah faktor-faktornya gitu ya. Nah, namun dalam matematika ekonomi dan bisnis, kita tidak bisa menganggap nilai negatif ini sebagai nilai yang bernilai ekonomis, maka kedua nilai ini tidak make sense gitu ya. Nah, mungkin kita akan mengambil satu contoh lain, misalkan saya punya x kuadrat negatif 3x, terus saya ganti plus 3x, negatif 10 sama dengan 0. Nah, untuk faktorkannya sama ya, kita lihat bilangan C dan bilangan B-nya. C-nya negatif 10. Perkalian negatif 10, namun di jumlah itu hasilnya 3. Nah, ini bisa kita ramalkan ya, kita tebak-tebak gitu untuk perkalian. Misalkan di sini positif 5 dikali dengan negatif 2. Ya, hasilnya kan negatif 10. Sorry. Nah, hasilnya negatif 10. Kalau di sini 5 ditambah negatif 2 hasilnya adalah positif 3. Nah, maka dari itu kita temukan bahwa faktorisasinya adalah X plus 5,
X dikurang 2 sama dengan 0. Maka di sini kita temukan nilai X-nya adalah negatif 5 dan oke, jadi bisa negatif 5 atau 2. Nah, inilah yang kita anggap nilai yang bernilai ekonomis gitu ya. Karena ini make sense dalam kasus ekonomi dan bisnis di kehidupan sehari-hari. Jadi nilainya yang bernilai positif. Seperti itu. Nah, namun apabila nanti teman-teman tidak bisa menggunakan cara ringkas seperti ini, maka yang harus dilakukan adalah dengan rumus ABC gitu ya. Nah, jadi ada sedikit tambahan gitu ya ketika misalkan tidak bisa difaktorkan secara mudah seperti contoh 1 dan contoh 2. Nah, jadi ketika pemfaktorannya tidak bisa semudah dengan contoh 1 dan 2, maka kalian harus menggunakan pemfaktoran dengan rumus ABC ya. Nah, jadi akar-akar kuadrat atau akar 1 atau akar 2 min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini adalah yang harus kalian pahami. Dimana kalian harus tahu bahwa bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C. Jadi yang namanya A ini adalah koefisien dari X kuadrat, bahwa B itu adalah koefisien X, dan C itu adalah konstanta. Jadi ketika kalian sudah memiliki persamaan kuadrat, nanti yang harus kalian lakukan adalah mensubstitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus ABC. Nah, untuk bagian ini tidak akan dibahas lebih lanjut karena kita akan membahas mengenai penerapannya dalam bidang ekonomi dan bisnis. Lalu untuk penerapannya dari fungsi kuadrat tersebut dalam bidang ekonomi dan bisnis adalah yang pertama dalam keseimbangan pasar. Nah, di sini kita lihat ada suatu kasus ya, diketahui fungsi permintaan dan penawaran suatu barang sebagai berikut. PD yaitu ini merupakan fungsi dari demand, ya, ini fungsi dari permintaan atau demand. Lalu untuk PS ini adalah fungsi untuk penawaran. Nah, di sini sebetulnya mungkin agak sedikit berbeda dengan materi sebelumnya, di mana fungsi permintaan dan penawaran disusun berdasarkan fungsi Q sama dengan. Ya, kalau di sini kita lihat fungsinya dalam bentuk P sama dengan ya. Jadi PD sama dengan, PS sama dengan. Nah, apakah ini diperbolehkan? Ya, boleh. Seperti konsep dasar yang sudah disampaikan di kelas bahwa untuk penerapan fungsi linear maupun non-linear dalam matematika ekonomi dan bisnis untuk untuk variabel maksud saya itu bisa kita bentuk dalam fungsi P sama dengan atau Q sama dengan gitu ya. Maka nanti grafiknya pun akan menyesuaikan. Ya, biasanya kan grafiknya itu di sini adalah P, di sini Q gitu ya. Nah, bisa juga dalam matematika ekonomi dan bisnis tidak harus ajak seperti itu ya. Bisa juga Q sebagai sumbu Y, lalu P sebagai sumbu X seperti ini. Ya, jadi kedua-duanya adalah benar gitu ya, teman-teman. Nah, untuk menyelesaikannya ini pun juga sama dengan penyelesaian konsep keseimbangan pasar pada umumnya. Yang membedakan hanyalah di sini adanya bentuk fungsi kuadrat. Nah, untuk langkah-langkahnya sama ya, kita mencari titik potong, sumbu P dan Q. Lalu di sini ada penambahan memeriksa nilai D, diskriminan. Ya, di mana teman-teman harus mengingat kembali bahwa fungsi D, saya salah di sini, fungsi D sama dengan B kuadrat min 4AC gitu ya. Lalu mencari titik keseimbangan dengan konsep PD sama dengan PS. Ya, ini bisa ya, waktu kita belajar konsep awal keseimbangan pasar, kita tulis QS sama dengan QD. Ini sama saja ya. Ini keduanya adalah sama ya. Yang terakhir adalah menggambar grafik fungsi. Gitu. Nah, yang pertama kita tulis dulu tadi apa saja yang diketahui di soal. Ya, jadi ada informasi bahwa fungsi permintaannya adalah
50 dikurang 5Q, lalu fungsi penawarannya adalah Q kuadrat plus Q plus 10, seperti ini. Nah, yang diminta adalah mencari titik keseimbangan pasarnya. Jadi kita berikan konsep keseimbangan pasar ketika PD sama dengan PS. Berarti 50 dikurang 5Q sama dengan Q kuadrat plus Q plus 10, seperti ini. Nah, ketika sudah kita samakan kedua persamaan ini, kita akan menyelesaikannya dalam bentuk persamaan kuadrat yang utuh gitu ya. Nah, jadi kita buat sama dengan 0. Nah, misalkan semua saya pindah ke ruas kanan ya. Jadi 0 sama dengan Q kuadrat plus Q, ini 5Q-nya. Sorry, negatif 5Q pindah jadi plus 5Q. Plus 10 saya tulis lagi. 50 pindah menjadi negatif 50. Berarti Q kuadrat plus 6Q negatif 40 sama dengan 0. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, kita lihat apakah kita bisa memfaktorkannya secara sederhana. Ya, ini negatif 40. Ya, kita cari perkalian yang negatif 40 hasilnya, namun ketika dijumlah hasilnya positif 6. Nah, banyak ya perkalian negatif 40 bisa 8 dikali negatif 5 atau negatif 8 dikali 5 dan seterusnya. Nah, kita periksa satu-satu apakah kalau dijumlah hasilnya positif 6. Nah, untuk mempersingkat kita temukan nilai 10 dikali negatif 4. Ini kan negatif 40 ya. Tapi kalau di sini 10 tambah negatif 4 hasilnya adalah 6. Nah, berarti sudah memenuhi perkalian hasilnya negatif 40, penjumlahan hasilnya positif 6. Jadi, angka 10 dan negatif 4 merupakan faktorisasi dari persamaan persamaan Q kuadrat plus 6Q dikurang 40. Maka di sini kita buat bentuk pemfaktorannya Q plus 10 negatif 4 sama dengan 0. Gitu. Nah, untuk yang pertama, Q plus 10 sama dengan 0, maka Q-nya sama dengan negatif 10. Atau yang kedua, Q dikurang 4. Sorry, saya hapus dulu. Q dikurang 4 sama dengan 0, Q sama dengan 4. Nah, dari kedua nilai ini, yang memenuhi nilai ekonomis adalah yang bernilai positif. Ya, kalau ini dia tidak memenuhi. Ini memenuhi. Karena nilai kuantitinya yaitu positif 4, seperti itu. Nah, dari sini kita temukan kuantitas pada keseimbangan pasar adalah 4 ya. Dan selanjutnya kita akan mencari berapa price-nya. Nah, kita pilih salah satu persamaan yang mudah. Di sini adalah PD ya. Yang lebih sederhana persamaannya. Lalu kita substitusi, nilai Q-nya adalah 4. Maka 50 dikurang 20 sama dengan 30 ya. Nah, dari sini kita peroleh titik keseimbangan pasar yaitu Q, P 4,30 seperti ini. Ya. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Ya, untuk visualisasi grafiknya, di sini saya menggunakan aplikasi GeoGebra. Nanti kita akan bahas di video terpisah untuk penggunaan GeoGebra dalam menggambar grafik fungsi linear maupun kuadrat ataupun yang lain. Ya, nah di sini yang perlu dipahami bahwa kita lihat di sini ada dua grafik yang warna merah. Yang warna merah ini merupakan grafik dari fungsi kuadrat tadi ya. Fungsi kuadratnya itu kebetulan tadi adalah fungsi supply ya, fungsi permintaan. Dan yang hijau itu adalah fungsi demand. Nah, untuk sumbunya gitu ya, sebelumnya kan kita mengetahui bahwa untuk grafik kita bisa menggunakan sumbu Y sebagai Q gitu kan, lalu fungsi sumbu X sebagai P gini kan. Nah, namun ada juga beberapa buku yang menggunakan konsep yang berbeda ya, sumbu Y-nya menjadi P, lalu sumbu X-nya menjadi Q. Nah,
gitu. Nah, untuk gambar pertama itu ketika fungsi umumnya biasanya Q sama dengan ya. Tapi untuk gambar kedua biasanya ini untuk fungsi ketika P sama dengan. Nah, karena tadi di soal kita juga pun dalam bentuk PS sama dengan atau PD sama dengan, maka untuk grafik ya di sini sumbu Y-nya itu bukan Q tapi P ya. Dan sumbu X-nya itu sebagai Q. Nah, seperti itu. Ya, jadi sebetulnya bisa juga dibalik ya. Namun nanti gambarnya pun akan menyesuaikan berbeda gitu kan. Nah, namun untuk mempermudah visualisasi di konsep kuadrat ini, maka visual yang digunakan lebih baik menggunakan ilustrasi sumbu di gambar nomor 2 ini ya. Jadi X-nya itu sebagai Q, Y-nya itu sebagai P. Nah, lalu kita lihat di dua grafik ini ya, warna merah dan hijau, ada perpotongan di titik H. Nah, titik H-nya itu merepresentasikan bahwa ini adalah titik keseimbangan pasar gitu kan. Nah, jadi di mana tadi kita dapat titik keseimbangan pasar ya? Ketika Q-nya 4 ya. Jadi ini kalau ke bawah nih sebenarnya di zoom lagi nanti di GeoGebra-nya ini 4, lalu ini 30 gitu ya. Jadi QE, PE yaitu adalah 4,30 seperti itu. Ya. Nah, untuk gambarnya karena kita menggunakan hanya kuadran 1, maka sebetulnya ini ya. Jadi sama aja sih gambar yang kiri dan kanan ini sama. Bedanya yang satu adalah gambar yang sudah di crop hanya untuk memvisualkan kondisi yang lebih realistis atau ada nilai ekonomisnya, yaitu yang berada di kuadran 1. Gini ya. Sama ya sebenarnya ini. Nah, lalu yang selanjutnya adalah kita membahas fungsi penerimaan total atau total revenue. Jadi penerimaan total dari suatu perusahaan atau produsen adalah hasil kali antara harga per unit produk dengan jumlah produk yang dijual. Sehingga dapat dirumuskan bahwa TR atau total revenue itu adalah P dikali Q. Jadi perkalian antara harga dengan quantity. Itu merupakan fungsi TR. Nah, ada juga buku yang menuliskan bukan TR, tapi fungsinya hanya fungsi revenue. Itu sama aja ya. Nah, jadi pada intinya penerimaan total itu merupakan perkalian antara price dengan quantity gitu ya. Untuk persamaan yang kedua dan ketiga ini hanyalah formulasi umum aja ya, bahwa TR sama dengan B dikali Q, atau B itu merupakan koefisien dari Q, lalu A merupakan koefisien dari Q kuadrat ya. Atau bisa kita ubah A-nya duluan gitu kan. Nah, seperti ini. Baru B. Jadi sama saja ya. Dalam konsep total revenue ini, kita juga bisa mencari berapa total revenue maksimum yang diperoleh dan pada kuantiti berapa bisa menghasilkan total revenue yang maksimum. Seperti itu. Nah, jadi caranya itu adalah dengan menggunakan nilai titik ekstrim gitu ya. Nah, di sini ada beberapa penjelasan. Jadi langkah penyelesaian untuk fungsi penerimaan total. Pertama, kita harus substitusi fungsi permintaan pada fungsi umum penerimaan total sehingga menghasilkan fungsi baru atau fungsi kuadrat. Jadi, biasanya di soal itu belum dalam fungsi TR gitu ya. Jadi, fungsinya ini masih dalam bentuk fungsi permintaan atau penawaran, belum dalam fungsi TR ya. Nanti kita lihat contohnya. Lalu yang kedua adalah mencari titik potong sumbu P dan Q pada setiap fungsi, dan ini biasanya digunakan untuk grafik ya. Nah, lalu yang ketiga adalah gunakan formula titik ekstrim untuk menentukan nilai P dan Q maksimum. Jadi, untuk mencari berapa maksimum dan minimumnya, kita bisa menggunakan nilai titik ekstrim. Di mana min B per 2A ini merupakan fungsi Q, dan min D per 4A ini merupakan nilai dari revenue-nya gitu. Oke, baik, di sini kita punya contoh kasus ya. Di sini ada fungsi permintaan, fungsinya dalam bentuk P sama dengan. Nah, pertanyaannya adalah tentukan penerimaan total maksimum. Nah, berarti di sini untuk mencari TR, ya, TR itu kan P dikali Q, ya. Nah, di sini hanya P aja, berarti kita belum membuat fungsi TR. Nah, caranya adalah dikalikan fungsi P-nya, 20 dikurang 2Q dengan Q. Nah, ini berarti 20Q dikurangi 2Q kuadrat. Nah, ini adalah fungsi TR. Seperti itu. Nah, ini akan kita gunakan untuk mencari nilai
ekstrim, yaitu nilai-nilai maksimum atau minimum. Nah, karena kita bicara terkait revenue, maka nanti kita akan bicara dengan nilai ekstrim maksimum ya. Tapi nanti kita bicara tentang cost, nanti kita akan berbicara terkait nilai minimum. Nah, untuk mencari nilai maksimum atau minimum, kita bisa menggunakan formulasi nilai ekstrim pada fungsi kuadrat. Tadi ya, nilai Q sama dengan min B per 2A, sedangkan nilai TR atau revenue ya, itu adalah min D per 4A, di mana D itu adalah B kuadrat min 4AC ya, per 4A. Seperti ini. Namun untuk mencari TR pun kita juga bisa mencari dengan cara yang lebih mudah, yaitu substitusi ya. Nah, sekarang kita akan mencari nilai Q-nya dulu. Q-nya adalah min B per 2A. Nah, siapa yang jadi B, siapa yang jadi A? Nah, itu harus dipahami bahwa nilai koefisien dari Q kuadrat ini merupakan A, sementara koefisien dari Q ini merupakan B. Jadi B-nya itu 20, A-nya min 2. Sementara tidak ada konstanta di sini, sehingga C-nya adalah 0. Jadi di sini min B, min 20 dibagi 2 kali min 2. Berarti negatif 20 per negatif 4, hasilnya adalah positif 5. Nah, kita dapat nilai Q-nya adalah 5 ya. Jadi kuantiti barang yang diperlukan untuk menghasilkan penerimaan maksimum yaitu sebesar 5 kuantitasnya. Nah, untuk total revenue-nya sendiri, kita bisa mensubstitusi aja. Substitusi langsung. Berarti TR di sini ada 20 Q dikurangi 2 Q kuadrat, maka di sini 20, Q-nya adalah 5, dikurangi 2 dikali 5 kuadrat. Nah, diperoleh hasil 100, ini 100 maksudnya ya, dikurangi 50 sama dengan 50. Nah, berarti di sini maknanya adalah penerimaan total maksimumnya yang akan diperoleh suatu perusahaan itu sebesar 50 dengan kuantitinya sebesar 5. Seperti itu. Ini yang kedua, fungsi permintaan total yaitu 200 Q dikurang 4 Q kuadrat. Nah, di sini sudah terlihat bedanya dengan contoh 1 ya. Jadi fungsinya udah dalam bentuk TR. Nah, jadi kalau sudah dalam bentuk TR, berarti kita tidak perlu mengalihkan fungsinya lagi dengan Q, karena sudah terbentuk. Beda dengan contoh yang pertama tadi, bahwa masih dalam bentuk P, sehingga kita harus memformulasikannya dalam bentuk TR dulu. Nah, kalau sudah TR, berarti kita lihat pertanyaannya, berapa unit seharusnya perusahaan tersebut berproduksi agar penerimaan total maksimum, dan berapakah total penerimaan maksimumnya. Nah, berarti di sini kita langsung menggunakan formulasi titik ekstrim tadi, teman-teman ya. Jadi Q sama dengan min B per 2A. Nah, di sini kita tahu bahwa min 4 adalah nilai dari A, maksud saya, min 4. Lalu 200 ini merupakan nilai dari B, 200. Nah, berarti untuk kuantitinya min B berarti min 200 per 2A, 2 kali min 4. Nah, diperolehlah hasil 200 dibagi 8 sama dengan 25. Nah, untuk revenue-nya kita bisa langsung substitusi saja ya. Atau bisa menggunakan min D per 4A. Hasilnya akan sama. Berarti TR sama dengan 200 dikali Q-nya tadi 25 ya. 25 dikurangi 4 dikali 25 kuadrat. 5.000 dikurang 2.500. Hasilnya adalah 2.500. Seperti itu. Nah, jadi kita peroleh informasi bahwa perusahaan tersebut harus memproduksi sebanyak 25 unit untuk menghasilkan total penerimaan maksimumnya yaitu 2.500. Nah, untuk konsep selanjutnya dalam penerapan fungsi kuadrat yaitu dalam mencari nilai cost atau fungsi biaya total. Nah, biasanya kalau cost itu adalah biaya yang kita tekan atau kita minimumkan. Kalau tadi kan revenue kita maksimumkan ya. Nah, di sini ada fungsi C, yaitu fungsi cost, sama dengan Q kuadrat dikurangi 16Q ditambah 68. Pertanyaannya, berapakah biaya tetap atau fixed cost yang dikeluarkan perusahaan
berapakah seharusnya perusahaan tersebut berproduksi agar biaya total yang dikeluarkan minimum, dan berapa nilai biaya total minimumnya, dan terakhir adalah gambar grafik. Nah, yang pertama adalah kita akan mencari biaya tetap gitu ya. Kita tulis dulu tadi fungsinya C sama dengan Q kuadrat min 16Q ditambah 68 seperti ini. Nah, yang pertama adalah kita akan mencari fixed cost atau FC. Nah, fixed cost ini terjadi ketika kuantitinya dianggap 0 gitu ya. Jadi walaupun nggak ada besarnya produksi barang, per unit pun nggak ada sama sekali, tapi kita tetap membutuhkan biaya tersebut untuk menjadi biaya fix kita, atau namanya biaya fixed cost. Ya, untuk menjadi fixed cost kita. Jadi ketika Q-nya sama dengan 0. Maka dari itu, untuk mencari FC adalah ketika Q-nya 0. Kita substitusi saja seperti ini, maka diperoleh hasil fixed cost-nya itu adalah 68. Seperti itu. Nah, pertanyaan kedua adalah berapakah biaya minimumnya gitu kan, dan berapa kuantitasnya untuk mendapatkan atau yang dibutuhkan untuk produksi untuk mendapatkan nilai minimum seperti itu ya. Nah, jadi untuk nilai minimum C minimum ini kita menggunakan fungsi dari nilai ekstrim. Gitu ya, ekstrim berarti seperti tadi ya, Q sama dengan min B per 2A. Nah, di sini kita harus pahami dulu siapa yang jadi B, siapa yang jadi A. Ya, nah dari fungsi ini kita peroleh hasil bahwa nilai A-nya 1, nilai B-nya negatif 16, nilai C-nya adalah 68. Nah, berarti untuk mencari biaya minimum, min B. Min B itu adalah min 16 ya, per 2 kali A. 2 kali 1. Nah, di sini diperoleh positif 16 per 2, yaitu 8. Nah, ini adalah kuantiti yang diperlukan untuk menghasilkan biaya minimum, seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan biaya minimumnya? Berarti untuk C-nya, kita substitusi ya. Q kuadrat dikurang 16Q tambah 68. Berarti Q-nya adalah 8. Kita peroleh hasil 64, 128. Nah, maka diperoleh hasil sebesar 4. Ya, jadi untuk biayanya yang diperlukan minimumnya adalah 4 dengan kuantitinya yaitu 8. Seperti itu. Nah, untuk grafik nanti teman-teman bisa coba dengan GeoGebra saja ya. Yang selanjutnya adalah keuntungan maksimum, atau di sini lambangnya adalah Pi. Nah, keuntungan maksimum itu, jadi secara logika ya, kita untuk mengetahui keuntungan, misalkan kita mendapatkan penghasilan ya, total penghasilan kita itu adalah 10.000, dari modal kita adalah 9.000 gitu kan. Nah, berarti keuntungan kita adalah selisih antara yang kita terima dengan yang kita keluarkan gitu kan. Jadi selisih antara revenue dengan cost. Tadi 10.000 revenue-nya, cost-nya itu adalah 9.000, maka keuntungannya adalah 1.000 seperti itu kan. Nah, di sini lambangnya adalah Pi ya, di mana R itu juga adalah permintaan atau revenue tadi, sehingga dan C itu adalah biaya ya, fungsi biaya. Nah, sehingga bisa dirumuskan bahwa untuk mencari keuntungan itu merupakan selisih antara revenue dengan cost. Nah, contoh di sini seorang produsen menghadapi fungsi permintaan konsumen dalam QD sama dengan, nah ini QD sama dengan ya, negatif 0,2P plus 20 dengan fungsi biaya total untuk produksi barangnya, yaitu C sama dengan 50 ditambah 25Q. Pertanyaannya adalah kuantitas produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum, berapa kuantitinya, lalu keuntungannya berapa gitu kan. Nah, yang B, harga jualnya berapa kalau keuntungannya maksimum. Dan yang terakhir adalah buat grafik. Nah, yang pertama, kita harus menulis dulu bahwa di sini ada informasi mengenai fungsi Q ya. Q-nya itu negatif 0,2P plus 20. Lalu ada fungsi C. C itu 50 ditambah 25Q. Seperti ini. Nah, untuk mencari keuntungan maksimum ya,
P-nya gitu kan. Nah, untuk mencari keuntungan maksimum tadi caranya adalah harus tahu revenue-nya dulu kan. Baru kita kurangi dengan cost. Nah, revenue-nya ini belum ada ya di soal, tapi cost-nya udah ada. Nah, jadi di sini yang harus kita cari adalah revenue-nya dulu ya. Revenue atau TR itu sama saja. Caranya adalah tadi bagaimana di awal? Revenue itu merupakan perkalian antara P dan Q. Ya, jadi di sini fungsi Q-nya udah ada, yaitu fungsi P-nya itu malah belum ada ya dalam fungsi Q ya. Nah, jadi di sini yang harus kita temukan adalah berapa fungsi P-nya dulu gitu kan. Nah, kita hanya punya Q. Di sini Q sama dengan negatif 0,2P plus 20. Nah, ini kita akan transformasi dalam bentuk P ya. Kita akan transformasi dalam bentuk P sama dengan. Nah, kita pindahin Q dikurang 20 sama dengan negatif 0,2P seperti ini. Maka P sama dengan Q dikurang 20 dibagi negatif 0,2. Nah, kita lihat ya. Ini kan maknanya adalah Q dibagi negatif 0,2, lalu 20 dibagi 0,2 gitu kan. Nah, berarti P, ini kalau pakai kalkulator, 1 dibagi negatif 0,2, itu akan menghasilkan nilai 50 ya. Coba dihitung lagi. Satu dibagi negatif 0,2, negatif 5 maksud saya. Negatif 5Q, lalu negatif 20 dibagi 0,2, itu hasilnya adalah 100. Nah, maka dari itu kita punya persamaan P sama dengan negatif 5Q plus 100. Nah, ini adalah P-nya. Ya, teman-teman. Nah, sekarang kita mau mencari revenue. Ya. Nah, revenue itu adalah P dikali Q. Berarti P-nya adalah tadi negatif 5Q plus 100, Q dikali Q. Berarti fungsi ini dikalikan dengan variabel Q. Ini diperoleh hasil negatif 5Q dikali Q adalah negatif 5Q kuadrat plus 100Q. Nah, ini adalah fungsi revenue-nya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita sudah punya fungsi revenue. Dan kita sudah punya fungsi cost. Ya, maka dari itu kita bisa mencari fungsi profit atau P tadi, yaitu R dikurang C, di mana negatif 5Q kuadrat plus 100Q gitu kan. Nah, ini dikurang ya. Kurang saya rasakan dengan menggunakan tanda kurung. Dikurang C. Apa C itu di soal? 50 ditambah 25Q dari sini ya. Nah, berarti kita kurangkan Q kuadrat dengan Q kuadrat. Nggak ada ya di sini Q kuadratnya. Berarti tetap 5Q kuadrat. 100Q dikurangi 25Q. Berarti 75 ya. 75Q. Terus ini negatif, 0 dikurangi 50, berarti negatif 50. Hati-hati di sini pengurangannya. Jangan sampai salah, plus 50 ya. Ini harusnya negatif 50. Nah, ini adalah fungsi dari profitnya. Ya. Nah, sekarang ketika kita ingin mencari berapa kuantitinya gitu kan untuk menghasilkan profit maksimum, maka kita bisa menggunakan nilai ekstrim. Ya. Nah, untuk mencari nilai ekstrim dari Q, tadi ya, sama dengan min B per 2A. Nah, berarti yang jadi A di sini kan negatif 5 ya. Nah, ini B-nya. B-nya 75, C-nya adalah negatif 50. Nah, berarti di sini min B. Min 75 per 2 kali negatif 5. Berarti min 75 dibagi negatif 10. Hasilnya adalah 7,5. Oh, ternyata kuantitas ini akan menghasilkan suatu profit maksimum gitu kan. Nah, pertanyaannya, berapakah profit maksimumnya gitu. Caranya adalah dengan mensubstitusi nilai P ya. Jadi negatif 5, Q-nya kita ganti dengan 7,5 kuadrat plus 75 kali 7,5 dikurangi 50. Nah, di sini nanti diperoleh hasil terus 81,25 negatif ya, negatif ditambah 562,5 dikurangi 50. Hasilnya adalah 231,5. Nah, ini adalah profit maksimumnya yang akan diperoleh ketika dia memproduksi barang atau menjual barang sebesar 7,5. Ya.
Nah, seperti ini adalah hasilnya. Ya, sekian pembahasan dari penerapan fungsi nonlinear, khususnya dalam fungsi kuadrat dalam bidang matematika ekonomi dan bisnis. Ya, yang sudah kita gunakan dalam fungsi revenue, fungsi cost, dan juga fungsi keuntungan maksimum. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.